Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulida Ara dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 0516521143. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 struktur data. Yaitu tugasnya kita diminta untuk mengerjakan atau membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort ataupun dan juga mengurutkan data dari terbesar ke kecil menggunakan counting sort. Untuk nilai variabelnya kita dibebaskan untuk menentukan sendiri dengan minimal 8 elemen. Oke, lanjut. Di sini saya akan menggunakan aplikasi atau sistem OneCompiler. OneCompiler. Sini karena kita akan menggunakan Java, kita pilih Java. Ini bagian kiri untuk kita mengisi code-nya dan bagian kanan untuk hasil outputnya ya. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan code-nya. Kita contoh. Oke, sini sudah saya kasih keterangan untuk bagian awal ini adalah fungsi merge sort-nya. Itu sort untuk sortingnya ya. Dengan fungsi if dan seterusnya. Lalu di bawah sini ini adalah fungsi merge untuk descending-nya, untuk mengurutkannya. Tadi ini hanya merge-nya saja untuk menggabungkan. Nah, di sini untuk merge untuk descending-nya, untuk mengurutkannya ya. Dari nilai terbesar ke terkecilnya. Nah, ini ke bawahnya juga perintah yang untuk sorting descending-nya, lalu sisanya. Dan di bawahnya ini untuk hasil output-nya. Data sebelum diurutkan, menampilkan data sebelum diurutkan, lalu menampilkan data setelah diurutkan. Oke, kita jalankan, kita klik run, tunggu sebentar. Nah, ini di outputnya. Di sini saya menggunakan nilai variabel 12, 7, 30, 5, 42, 18, 25, dan 9. Di sini adalah urutan sebelum diurutkan ya, data sebelum diurutkan yang saya input, dan ini adalah hasil setelah diurutkan menggunakan sistem merge sort-nya itu. Misalnya kita ganti di sini 50. Lalu kita running kembali. Nah, dia akan berubah sini 50 dan paling pertama 50. Untuk analisa kinerja merge sort, menurut saya karena setiap proses selalu membagi dua array, dia selalu membagi dua array ini dalam prosesnya ya. Seperti yang dilihat di sini, left ditambah right lalu dibagi dua, dia akan selalu membagi dua dan menggabungkan waktu dengan linearnya untuk mengurutkan seterusnya. Lalu secara untuk kompleksitas memori karena membutuhkan array tambahan saat proses merge. Jadi di sini dia membutuhkan dalam proses merge-nya ini perlu array, makanya di sini beberapa agak panjang rumusnya untuk mengurutkan data angkanya ini ya. Kelebihan dari merge sort ini yaitu stabil, urutannya akan tetap sama, terjaga. Lalu waktu
konsistensinya akan terjaga, cocok untuk data sheet atau data yang besar ya. Kekurangannya di sini perlu memori ekstra karena dia membutuhkan array tambahan ya, dan prosesnya lebih rumit dibandingkan sorting sederhana karena urutannya lebih panjang. Oke, lalu selanjutnya soal nomor 2, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan counting sort. Kita buat, saya juga sudah menyiapkan code-nya sebelumnya. Bisa kita lihat ya, isi code-nya ini dengan menggunakan counting sort dia lebih sedikit. Kita buat kelasnya counting sort descending. Untuk perhitungannya dia tidak membagi dua seperti yang sebelumnya, merge sort, dan untuk perhitungannya juga lebih simple, lebih sedikit. Di sini angkanya saya menggunakan angka acak lagi, dan outputnya adalah menampilkan data sebelum diurutkan dan selanjutnya data setelah diurutkan. Coba kita start ya, kan ini data acak sebelumnya dan selanjutnya dia mengurutkan. Coba kita tambahkan misalnya yang di sini 80, di sini 45, kita run lagi, kan mengurutkan. Kurang lebih hasilnya sama seperti fungsi merge sort, dia mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dari data yang acak, namun dengan cara perhitungan yang sedikit berbeda ya. Di sini dia juga ada perhitungan arraynya, lebih secara kelebihannya ini lebih cepat untuk data kecil atau range kecil ya, sangat cepat malah bisa dibilang. Lalu tidak melakukan perbandingan antar elemen dan lebih stabil. Kalau yang tadi kan merge sort itu ada perbandingan atau dibagi dua tiap, jadi akan membutuhkan array yang lebih banyak. Dan kekurangannya untuk yang ini tidak cocok atau kurang bagus untuk nilai elemen besar dataset yang besar ya. Kalau merge sort tadi cocok untuk digunakan dengan dataset yang besar. Kalau ini karena lebih simpel perhitungannya dan memakan memori yang besar jika range-nya besar juga. Sekian penjelasan tugas 2 dari cara menggunakan mengurutkan nilai data terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan counting sort. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.